Ketika keempat negara hidup dalam damai sampai kerajaan api menyerang, hanya Avatar yang bisa menghentikan semua itu. Tapi saat dunia membutuhkannya, Avatar justru menghilang. Pingin tahu cerita lengkapnya gimana? Tonton sampai habis ya guys. 3, 2, 1, RZ Story Movie. Let's play the movie. Kisah diawali dari para tentara kerajaan api yang mengejar seorang pria dari kerajaan bumi yang membawa gulungan berisi rencana penyerangan kerajaan api ke kerajaan bumi. Pria tersebut pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Api. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui kalau ternyata rencana tersebut adalah sebuah pengalihan agar seluruh dunia terfokus ke kerajaan bumi. Sedangkan tujuan kerajaan api yang sebenarnya adalah untuk menyerang para pengembara udara kuil udara selatan. Raja Api pun menceritakan alasannya menyerang para pengembara udara adalah untuk mengakhiri siklus Avatar. Perlu diketahui sebelumnya kalau Avatar adalah satu-satunya orang yang dianugerahi kemampuan luar biasa untuk mengendalikan 4 elemen, yaitu api, angin, air, dan tanah. Dan ketika seorang Avatar meninggal, ia akan bereinkarnasi. Dan ia di negara yang berbeda sesuai siklusnya, yaitu api, angin, air, dan bumi. Oleh karena itu, Raja Api pun ingin mengakhiri siklus Avatar di kuil udara selatan, sebelum Avatar bisa mengendalikan keempat elemen. Kembali ke cerita. Setelah Raja Api menceritakan alasannya, ia pun membakar lelaki dari negara bumi tersebut. Kisah pun berpindah ke kuil udara selatan, di mana ada seorang anak berusia 12 tahun bernama Aang. Meski usianya masih sangat muda, namun ia telah menjadi master pengendali udara dan mendapatkan tato master pengendali dari para tetua di kuil udara selatan. Beralih ke sebuah ruangan, terjadi pertemuan penting para tetua di kuil udara selatan. Para tetua mendesak guru Gyatso selaku guru dari Aang untuk memberitahu Aang kalau ia adalah seorang avatar. Namun Gyatso mengatakan kalau masih terlalu cepat untuk mengatakan pada Aang kalau Aang adalah seorang avatar. Tapi para tetua tidak memberikan pilihan, karena rencana yang sudah beredar kalau kerajaan api akan menyerang kerajaan bumi. Setelah itu, Gyatso pun bertemu dan berbicara dengan Aang. Ia mengatakan kalau Aang adalah seorang avatar, dan Aang harus mulai belajar mengendalikan keempat elemen untuk menjalankan tugas seorang avatar, yaitu sebagai penyeimbang dunia. Dan Aang yang masih terlalu muda pun terkejut, sedih, dan terus memikirkan beban berat yang harus ia tanggung ke depannya. But you're not just the Avatar. Di malam harinya, Aang yang belum siap menerima beban sebagai seorang avatar pergi bersama bison terbangnya untuk mencari udara segar. Dan setelah Aang, Raja Api Zojin dan pasukan kerajaan datang menyerang kuil udara selatan dan menghabisi seluruh para pengembara udara yang ada di kuil udara selatan. Sementara itu, Aang yang pergi bersama bison terbangnya memutuskan untuk kembali ke kuil udara selatan. Namun naas bagi Aang, badai besar di tengah laut menggulungnya dan membuatnya tenggelam. Hingga ia pun tanpa sadar mengaktifkan mode avatarnya
dan membuat ia serta bison terbangnya membeku menjadi bongkahan es. 100 tahun berlalu, di sebuah desa di suku Air Utara, terdapat seorang perempuan bernama Katara yang sedang belajar mengendalikan elemen air. Ia tinggal di sebuah desa bernama Teluk Serigala yang dipimpin oleh kakaknya yang bernama Soka. Okay, back to your duties. Katara dan Soka kemudian pergi menggunakan perahu mencari ikan untuk dimakan. Namun tiba-tiba mereka terbawa arus dan terdampar di sebuah bongkahan es besar. Dengan pengendalian airnya, Katara mencoba mengambil perahu mereka yang perlahan menjauh dari bongkahan es. Tetapi, bukannya perahunya yang mendekat, justru bongkahan es yang tiba-tiba bergetar dan pecah. Ketika pecah, bongkahan es tersebut mengeluarkan cahaya yang membumbung tinggi, hingga seorang lelaki dari kerajaan api yang tidak sengaja melintas melihatnya. Setelah bongkahan es tersebut pecah, keluar seorang anak dari bongkahan es tersebut, dan anak tersebut adalah Aang. Katara yang kasihan dengan Aang pun membawanya ke desa. Sesampainya di desa, seorang nenek tetua desa berkata bahwa bocah yang dibawa oleh Katara adalah seorang pengendali udara, dan hal itu mustahil karena semua pengembara udara sudah musnah 100 tahun yang lalu oleh kerajaan api. Kemudian kita beralih ke seorang laki-laki yang tadi melihat cahaya dari bongkahan es tersebut. Lelaki tersebut bernama Pangeran Zuko, putra dari Raja Api Ozai dan cucu dari Raja Api Zojin yang musnahkan para pengembara udara. Di kapal tersebut, Zuko bersama dengan pamannya yang bernama Iroh. Mereka diasingkan oleh Raja Api dan hanya boleh kembali ketika berhasil membawa avatar. Zuko berkata pada paman Iroh kalau ia yakin avatar berada di Teluk Serigala. Aang akhirnya kemudian tersadar. Dan ketika ia sadar, ia mencari bison terbangnya yang bernama Appa. Aang kemudian memanggil bison terbangnya. Singkat cerita, Aang kemudian berkumpul bersama nenek tetua yang bernama Gran-Gran dan penduduk lainnya. It's a great comet festival. Gran-Gran bercerita kalau para pengembara udara hidup 100 tahun yang lalu sebelum kerajaan api menyerang. Dan avatar adalah pengendali dari 4 elemen. Namun saat dunia membutuhkannya, ia menghilang. 4 elements could stop them. Aang kemudian mengetahui kalau ia ternyata telah tertidur selama 100 tahun selama bongkahan es. Mengetahui kebenaran ini, Aang tentunya syok. Namun Katara mencoba menghiburnya. Ia mengatakan desanya juga diserang kerajaan api. Ayahnya ditangkap dan ibunya dibunuh. Negara api pun menjadi penguasa dunia. Namun para pengendali air di selatan masih melawan dan kerajaan bumi masih berdiri kokoh. Katara pun memberitahu Aang kalau ia adalah pengendali air yang tersisa di desanya. Namun Katara kesulitan mengembangkan kemampuannya. Aang pun memberitahu Katara bagaimana cara Aang mengendalikan kekuatannya. Aang mengatakan kalau ia hanya perlu rileks. Waterbender left in the southern tribe. And Sokka doesn't like it when I... Dan Katara pun akhirnya bisa sedikit mengendalikan kekuatannya. Tidak lama kemudian, kapal Pangeran Zuko pun tiba. Sokka, the Fire Nation. I know. Dan para penduduk desa yang dipimpin oleh Sokka bersiap menghadapinya. Sebelum menghadapi pasukan Pangeran Zuko, nenek tetua desa mengetahui kalau ternyata bocah yang membeku adalah avatar yang menghilang 100 tahun yang lalu. We need to get somewhere safe. Pangeran Zuko pun kemudian menginjakan kakinya di desa tersebut.
dan meminta desa untuk menyerahkan orang yang tidak seharusnya ada di sini. Sokka awalnya ingin menyerahkan Aang kepada Pangeran Zuko, namun Katara mencegahnya dan mengatakan kalau Aang adalah harapan kita, dan ibu mereka juga mengajarkan untuk saling menolong sesama. Sokka pun mengurungkan niatnya dan mengajak Pangeran Zuko duel 1 lawan 1. Pangeran Zuko menyanggupinya dan duel pun terjadi. Sokka yang tidak mempunyai kemampuan mengendalikan elemen jelas kalah. Dan di saat itu juga Aang datang dan memberikan pertarungan yang seimbang. Kemudian Zuko berniat untuk membakar desa ini, namun Aang mencegahnya dan ia menyerahkan diri agar Zuko dan pasukannya tidak membakar desa ini. Sebelum berpisah, Aang berterima kasih pada Sokka atas keberaniannya. Aang pun dibawa ke dalam kapal milik Pangeran Zuko. Setelah kapal berangkat, Katara meminta Sokka untuk membantu menyelamatkan Avatar. Dan saat itu juga, Sokka menyerahkan tugas memimpin desa ke pemuda lain. Sokka dan Katara pun pergi menyelamatkan Aang menaiki bison terbang milik Aang. Di kapal Pangeran Zuko, Aang yang ditahan bertanya pada Paman Iroh, mengapa kerajaan api memulai perang ini? Paman Iroh pun menjawab, kalau Raja Api berniat menyatukan dunia dalam satu aturan di bawah kekuasaan kerajaan api. Is that what you believe? Paman Iroh pun kemudian pergi, dan dengan cerdiknya, Aang mengambil kunci ruang tahanannya. Aang pun kemudian meloloskan diri. Sebelum ia pergi, ia menyempatkan untuk mencari tongkatnya, dan ia pun mengambil buku catatan Avatar milik Pangeran Zuko. Saat ia mengendap-endap keluar, ia pun ketahuan, tapi berhasil terbang menggunakan tongkat miliknya. Namun sial bagi Aang, ia terkena tembakan bola api yang dilakukan oleh Pangeran Zuko. Aang pun terjun bebas jatuh mengarah ke laut. Namun untungnya Sokka dan Katara datang tepat waktu. Mereka pun terbang menjauh menaiki bison terbang apa. Saat terbang menjauh, Pangeran Zuko mencoba kembali menembaki mereka menggunakan bola api dari pengendalian api miliknya. Namun kali ini, Katara berhasil menepisnya dengan kemampuan pengendalian airnya. Mereka pun akhirnya benar-benar lolos dari Pangeran Zuko. Thank you. Namun sayangnya, mereka sadar kalau mereka tidak bisa kembali ke desa, karena itu bisa membahayakan desa sendiri. Akhirnya, Aang memutuskan untuk membawa mereka pergi ke kuil udara selatan. Sesampainya di kuil udara selatan, nampak kuil udara selatan benar-benar porak-poranda akibat diserang oleh kerajaan api. Aang kemudian melihat tengkorak dari Guru Gyatso. It would be a huge burden for anyone. Dan itu membuat Aang shock dan tanpa sadar mengaktifkan kekuatan avatarnya atau yang disebut Avatar State dan membuat angin puyuh yang kuat muncul di sekelilingnya. Sampai kemudian ia kembali tenang. Dan setelah sepenuhnya sadar, ia mengatakan pada Sokka dan Katara kalau ia akan melakukan tugas yang sudah diberikan padanya sejak 100 tahun yang lalu, yaitu dengan mempelajari pengendalian keempat elemen dan menjadi penyelamat dunia, sehingga kematian para pengembara udara tidak menjadi sia-sia. Dan kisah pun bersambung. Ini adalah alur cerita dari film The Last Airbender 2024 episode 1. Penasaran dengan lanjutannya? Pantengin terus channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan komen di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. RZ Story Movie. Let's play